cerita tentang Nabi Ibrahim yang bermimpi diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Hah? Apakah betul seperti itu? Iya, Cil. Ustazah melihat itu kameranya sudah nyala. Oh iya, kameranya sudah nyala. Maaf ya anak-anak, Ustazah terlalu fokus ke cerita. Ustazah ucapkan salam dulu ya kepada anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Cil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pintar sekali kamu, Cil. Cil, kamu tadi ngomong-ngomong dari mana? Aku tadi baru dari jalan-jalan, Ustazah, melihat kambing, kemudian melihat sapi. Loh, memangnya kenapa kamu kok melihat seperti itu? Soalnya aku tahu tetangga-tetanggaku itu semuanya pada beli kambing sama sapi. Terus aku tanya, untuk apa itu sapi dan kambing itu? Katanya untuk kurban, Ustazah. Oh iya, betul sekali, Cil. Jadi kambing, sapi itu sama tetangganya Acil mau digunakan untuk kurban. Nah, kan besok hari raya kurbannya. Oh, besok ya Ustazah, emangnya hari raya kurban itu apa? Nah, itu ada kaitannya dengan buku cerita yang Ustazah baca tadi. Oh, gimana ceritanya, Ustazah? Nah, awal mulanya, ini langsung saja ya Cil ya ceritanya. Awal mulanya bahwasanya Nabi Ibrahim itu mempunyai anak yang bernama Nabi Ismail. Oh, seperti itu. Iya. Nah, setelah itu Nabi Ismail itu adalah anak kesayangannya Nabi Ibrahim. Terus ketika Nabi Ibrahim malam hari beliau tertidur, tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi buruk sekali. Wah, mimpi apa, Ustazah? Nah, mimpinya itu, Cil, Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail untuk digunakan kurban. Nah, di situ mimpi itu terus-terusan datang, Cil, sampai 3 kali berturut-turut. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim mengucapkan maksud dari mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Yung, kok kasihan sekali ya Ustazah ya. Terus apa kata Nabi Ismail ketika ayahnya bilang kalau mau disembelih? Nah, ketika itu seperti ini Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, anak kesayanganku, sudah 3 hari aku berturut-turut memimpikan bahwasanya aku diminta untuk menyembelih kamu. Nah, karena Nabi Ismail itu sangat patuh dan taat dengan ajaran-ajaran agama Islam dan juga mematuhi apa yang sudah diperintahkan kedua orang tuanya. Jadi Nabi Ismail mengiyakan kalau misalnya Nabi Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri. Baiklah ayah, aku tidak apa-apa jika memang mimpimu itu harus kamu laksanakan, katanya seperti itu. Karena kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika Nabi Ismail sudah mengizinkan untuk disembelih oleh ayahnya, Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku minta nanti ketika kamu akan menyembelihku, tutuplah mataku dengan kain putih, katanya seperti itu. Supaya tidak kelihatan, Cil. Jadi harus ditutup matanya. Kemudian ketika tiba pada hari H, pada saat penyembelihan itu, tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim menyiapkan pisau yang tajam, Cil. Wah, serem sekali, Ustazah. Biasa aja kamu, Cil. Ya, tapi aku takut, Ustazah. Nah, pisau itu sudah diasah dengan tajamnya. Tapi ketika digunakan untuk menyembelih lehernya Nabi Ismail, lagi-lagi lehernya Nabi Ismail tidak terpotong. Akhirnya diulang sampai ketiga kalinya. Ketika sampai ketiga kalinya, pisau itu sudah semakin tajam diasah oleh Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi, Cil? Ketika pisau itu diletakkan di lehernya Nabi Ismail dengan melafalkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika hendak disembelih ternyata berubah jadi apa, Cil?
Tiba-tiba suara yang ditutupi kain putih tersebut terdengarlah "Mek, mek." Suara apa itu, Cil? Suara domba, Ustazah. Iya, betul sekali. Jadi tergantikan Nabi Ismail berdiri tegak, tidak jadi terbunuh oleh ayahnya sendiri Nabi Ibrahim. Karena yang disembelih oleh Allah, karena Nabi Ibrahim sudah diuji. Jadi Nabi Ibrahim lulus dengan ujiannya tersebut. Nabi Ibrahim kemudian ketika menyembelih tersebut digantilah menjadi domba. Nabi Ismailnya sudah tidak di situ lagi. Jadi Nabi Ismailnya selamat. Nah, maka dari itu pada tanggal 10 Zulhijjah itu diperingati dengan Hari Raya Idul Adha. Hari rayanya umat Islam itu ada dua, Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha yang ditandai dengan Hari Raya Kurban. Ustazah, apakah yang boleh dikorbankan itu hanya kambing? Hanya domba juga? Tidak, Cil. Yang boleh digunakan untuk berkurban itu boleh kambing, boleh domba, kemudian boleh sapi, ada lagi ayam. Oh, enggak parang kalau ayam ya. Berarti ada satu lagi yaitu unta. Nah, itu ceritanya tentang kurban, Cil. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah itu juga diperingati dengan bulan haji. Jadi kalau haji itu rukun Islam yang keberapa, Cil? Yang keberapa ya Ustazah ya? Iya, yang keberapa kok kamu ganti tanya Ustazah sih? Oh, rukun Islam yang kelima, betul? Betul, iya betul sekali. Jadi rukun Islam yang kelima adalah haji. Jadi bulan Zulhijjah ini disebut juga bulan haji. Jadi kalau haji perginya kemana, Cil? Ke Mekah, Ustazah. Aku tahu lah lagunya itu, tapi lupa ingat. Coba Ustazah yang nyanyi untukku. Oke. Jadi anak-anak, bulan Zulhijjah itu disebut juga dengan bulannya haji. Nah, semoga kita senantiasa diberikan ketetapan iman, Islam, dan ihsan. Dan semoga juga kita segera diizinkan berkunjung ke Baitullah. Nah, ada lagunya ini anak-anak. Begini lagunya, Cik. 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu lagunya. Aku pengen nyanyi. Iya, nanti nyanyinya sama Ustazah Yulin. Yuk kita akhiri dulu ya cerita tentang Hari Raya Kurban. Sampai ketemu di video berikutnya. Aceh yang salam atau Ustazah yang salam? Oh, Ustazah saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.